Selamat siang. Kali ini Nunung Otomotif ya Mas Bro. Saya ingin berbagi, ini kedatangan kemarin ya. Kedatangan kemarin sore. Saya nggak bisa nggarap, katanya terus sama orangnya disuruh ninggal ya. Motor ini digas nggak mau katanya ya. Oke, ini akan kita kerjakan ya, walaupun sekarang hari Jumat ini kan tutup loh, ini kan saya tutup hari Jumat kan libur. Nah itu Jumat libur ya, ini sengaja saya kerjakan sendiri ya, anak-anak juga nggak ada, teman kerja, rekan kerja juga nggak ada ya, jadi mau saya kerjakan sendiri ya. Ini sudah saya siapkan standar tengah karena yang Beat itu nggak ada standar tengahnya ya. Oke, modelnya standar tengah seperti ini. Ini kok tengah yo, tapi ganteng. Oke, bengkel masih tutup ya Mas ya. Oke, ini saya buka di Mas di jauh dari pemukiman ya. Oke, jauh dari pemukiman, nah itu. Oke, terus nggak apa-apa ya, walaupun jauh dari pemukiman, yang penting rezeki lancar gitu ya. Yang penting rezeki kota. Oke, wongi ganteng bos ya. Wongi ganteng, wongi. Regane saya jarang apa? Woi. Saya jarang muncul di FB ya. Kok punya mobil barang Mas Agus ya? Mas Agus punya mobil ini bukan mobil sendiri Mas ya. Ini mobil gadai ya. Orangnya butuh uang jadi saya gadekan ben gaya ngono aku Mas yo. Ben gaya cek kaya wong sukses padahal ya wis padha wae asine yo. Akeh utange nang bank ya. Oke. Sengaja saya buka di area tempat ini Mas, karena apa? Dari pengalaman saya kalau di kampung itu ya, saya tak cerita dulu ya. Kalau di kampung itu banyak yang kenal ya, terutama banyak yang kenal. Setiap orang benerin motor itu selalu kurang ongkosnya atau bayarnya ya. Kadang turun mesin habis 500 ya. Kemudian cuma dikasih 300 kurang 200 itu nunggu berapa hari, berapa minggu, ada yang nggak dikasih, ada yang berbulan-bulan, ada yang tahunan nggak dikasih Mas ya. Jadi saya di situ berpikir, misal saya buka di tempat lain yang tidak orang kenal ya, mungkin usaha saya akan semakin lancar dan orang bayar itu ya, totalan berapa habisnya, ongkosnya itu dibayar penuh. Tapi kenyataannya di sini ya, alhamdulillah nggak kayak di rumah sendiri yang dulu ya. Di rumah sendiri yang dulu ya. Di sini saya buka jauh dari pemukiman, sekitar 300 meter dari pemukiman ya. Nggak apa-apa. Kalau malam ini saya kalau malam ada yang tidur di sini ya, karena ini kan barang onderdil kan barang mahal, jadi saya suruh ada orang yang tidur di sini kalau malam ya. Saya bayar mingguan gitu, nggak apa-apa wis. Ngekei rezeki wong, awake dhewe ya dikei rezeki nang Gusti Allah ngono ya. Yang penting kita kerja itu ya untuk bengkel ya, atau bukan bengkel atau non bengkel atau semua wis manusia. Kalau kerja itu yang amanah, pastikan ya. Saya poin pentingkan ya. Kalau kerja itu yang pertama itu adalah sampean harus mempunyai kejujuran ya. Karena kejujuran itu adalah dari usaha kita agar barokah ya. Misal kita jujur, orang itu senang. Gusti Allah juga senang ya. Oke. Kemudian kalau orang nggak jujur, nah misal motor ini kerusakannya misal full pump. Nah, kemudian kita bilang full pump, kita tambah lagi sama kerusakannya ini. Jadi ongkos misal ganti rotak sama filter itu 150.000. Nah, kemudian sama ganti ini. Nah, jadi mendol 400.000. Nah, sisanya yang itu yang enggak ada masuk bon ya. Yang enggak masuk sisanya yang masuk di bon tapi di motornya itu tidak diganti ya, itu namanya enggak jujur, enggak barokah. Wis percaya sama saya, pasti sampean akan diberi ujian, entah itu akan dilongi, harta sampean akan dilongi ya, dikurangi lewat apapun itu bisa, entah sampean itu tiba-tiba beli motor diakali uang, diruwet uang, duit sampean dipinjam orang nggak dikembalikan, diruwet orang, dibawa lari orang, itu namanya wis macam-macam, entah itu dari sakit, dikuranginya dari sakit itu ya. Wis
Saya bilang begitu. Kalau sampean jujur, insya Allah rezeki sampean bakal ditambah. Ditambah, terus ditambah sampai mengucur. Sampean sedekah 100.000, wis gak banyak. Misalkan sampean sedekah 1.000 atau 5.000 ya, sedekah ngekei fakir miskin, ngekei anak yatim, ngekei pengamen, ngekei orang yang membutuhkan. Nah, pasti rezeki sampean akan dilipat gandakan. 1.000 bisa menjadi 100.000 rezeki sampean, 5.000 bisa menjadi 500.000 rezeki sampean dari Allah. Wis ngono tok. Jujur, ikhlas, kerja yang amanah, tanggung jawab ini perlu ya, tanggung jawab ini perlu Mas, monggo tanggung jawab. Jadi ketika sampean benerin motor ada kendala lagi di orangnya, sampean wajib tanggung jawab ya, nggak usah diganti Pak. Jadi itu garansi dari orangnya, itu sampean bilang garansi ya, garansi karena dia benerin motor sampean 1 minggu, sampean garansi. Kalau motornya kembali, misal awalnya berbet, kemudian motornya kembali berbet lagi, berarti itu garansi. Nggak ada ongkos lagi Mas. Ya, itu namanya amanah. Berarti sampean itu ntar yang ngasih rezeki itu Allah ya. Wis gitu aja, tanggung jawab. Kemudian disiplin, kerja sampean kudu disiplin, kudu jaga kebersihan. Maksudnya di motor orang itu harus bersih ya, sesudah di etel-etel kena oli-oli itu. Kemudian apa maneh? Ya wis ngono tok Mas, wis malu cerita. Oke, di sini lagi nyantek saya tak ngombe kopi ABC ya. Pisang juga ada ya, pisang. Oke, di sini kedatangan wis enggak cerita Mas ya, wis sepenting sampean gelem wis gini ya. Kalau dari pengalaman saya dulu adalah orang yang enggak punya, ditinggalkan oleh ibu, ditinggalkan bapak, rabi maneh, kawin lagi ya. Jadi bapakku itu kawin 3 kali, jadi saya itu enggak ikut bapak ya. Ibuku itu meninggal ya. Ibuku meninggal. Jadi saya itu dulu diasuh oleh bule, diasuh oleh bule. Jadi saya wis gak mikiri saya dapat yang mewah-mewah kayak gini, gak mikiri ya. Tapi kenyataannya Allah berkata lain, dengan kebaikan saya, dengan kejelian saya kerja, dengan keseriusan saya kerja, dengan tanggung jawab dan jujur, alhamdulillah Allah memilih saya untuk menjadi orang yang sukses ya. Kenapa menjadi orang sukses? Dalam 3 tahun, mulai 2013 saya dulu buka tambal ban Mas ya. Buka tambal ban dulu awal ya. Yaitu saya nggak mempunyai ilmu di bongkar-bongkar mesin, nggak punya. Kemudian wis nggak punya ilmu di motor ya untuk servisnya. Jadi saya itu otodidak. Awal buka tambal ban itu 2010 ya. Saya sambil kerja di pabrik, pulang jam 3 buka tambal ban sampai tengah malam, sampai jam 8 gitu ya. Wis berjuang terus. Kemudian saya ngambil uang di bank 5 juta, saya buat beli kayak oli, kampas, busi gitu ya awal-awalnya ya. Wis hutang terus, wis sampai sekarang saya juga hutang ya di bank itu ya. Saya tak ngebisik. Dulu saya nggak punya rumah sendiri Mas, jadi saya harus celeng-celeng nabung gitu. Akhirnya saya mempunyai rumah. Kemudian saya ditiskan dapat hidayah moro-moro buka bengkel ngono lho ya, moro-moro membuat alat. Saya suksesnya itu dari membuat alat scanner manual Mas ya, karena saya saya gonta-ganti scanner canggih ya, gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Kemudian saya membuat alat manual tahun 2019. Tahun 2019 akhir saya isor dhisik wis isor. Isor wis berarti atau enggak? Kowe waduh sapa sih kira? Wah. Cocok viral YouTube. Iki ndek tono Sirip. Ya, Dur. Wah. Ngonten apa nih? Ngonten ta, Bos? Wis oke, untuk nggak saya bicarakan lagi omongan seperti tadi ya, wis nggak tak tutup lemben-ben ae lek kepengin tahu perjuangan ya. Perjuangan mulai nol. Sekarang kita akan ini Mas ini ono konco teko, mbok konco teko ndi ora ro iki ya. Mbok teko polsek, mbok teko ndi? Polsek.
Oke, jadi di sini kita akan menangani motor Beat FI yang starter kasar. Nah, motor ini saat di ini loh Mas yo, tak direview Mas. Nah, ini scanner sampean. Ya iki mari kabeh yo. Pinter yang ngono. Mari kabeh. Ini jika sampean membutuhkan alat scanner manual sudah ready semua ya. Walaupun yang jenis apa jenenge Zodiac M100 Pro tak delen dhuwur iki Mas lho. Wis sampean tuku wis akeh iki yo. Ya. Kari loro, wingi oleh kiriman 5, entek kari loro, tinggal 2 ya. Oke. Oke, jadi kita akan apa? Standar samping, standar tengahnya kan nggak ada. Rip. Oke, jadi di sini akan kita starter ya loh. Oh, akhirnya tekorek, akhirnya mang lali gak tak pateni kontake iki. Tak jempere sih. Kok kenal-kenal arek boron jabung barang riko. Oh, ha. Baru arek blok ngono wedoke wake ayo. Wah, arek iki gamane arek ngono, Cak. Iya. Iya, tak ngono. Bocil-bocil sing rada-rada banter ngono akeh ya. Yo. Oke. Ya. Kita coba motor ini katanya kalau digas itu nggak mau jalan gitu ya, mati gitu, berebet mati. Oke. Sudah kita jumper aki. Aki ini masih rupanya merek ini apik Mas ya, bergaransi. Lah ini aki ini merek iki wis gak karo aku yo. Nah. Ini ada jeda ya, bentar. Kita coba lagi. Enak kok motornya ini ya. Tapi stasioner ada dedet gitu ya. Kemudian coba kita gas dihentak. Nah, seperti tekanan full pump. Nah ya. Oke. Iki loh. Ini kalau di gas gini ya. Asam berbete. Oke. Nah, ini matian. Ini diakibatkan oleh apa? Ya sih. Sabar, tak dudui mari gitu ya. Oke. Nah, stasioner itu modelnya kayak kial ya. Stasioner itu tiba-tiba ntar mati sendiri ini ya. Tadi motornya di starter nggak bisa, itu dari akinya ya. Cuma cetek-cetek aja, tapi ini lo gede-gede dewe. Ayo kita dengarkan. Kabel tak coba. Biasanya kabel sepul masing biasa ya. Nah, mati sih. Apakah ada di kabel sepul atau gimana? Ah iya Mas. Ini gini Mas ya. Jika sampean menemui motor yang digas itu berebet, itu awal pertama itu bisa dari full pump ya. Bisa dari full pump tekanannya itu bermasalah atau sudah di bawah standar ya, atau 10 PSI atau berapa. Tapi kalau misal 20 PSI itu motor masih bisa dihidupkan dengan normal ya. Jika juga mau. Nah, ini kendalanya motor saat dibuat jalan ya. Sik yo enak yo. Sik Bos. Tak balekno maneh sik. Dibalekno maneh Rip. Yo, dukno maneh Rip. Mang soalnya pas di dukno ras standar tengah iki motor digas itu berebet mati. Waduh, awake Arif rek. Potongane kok Madura. Jos. Wis. Tak cobae ambek ngene sih, Rip. Ya kon kumat asku ayo. Enak. Nah, ini. Coba kita lepas salah satu jemperan lagi ya. Nah, motornya kan mati. Di starter. Nah, iki pengisiannya paling gak ono iki. Iki biasanya kabel teko sepul iki ya. Kabel dari sepul iki. Wis saya yakin lah ya, bismillah mandar muga wis. Nah ya. Oke. Ini saya coba lepas lagi. Nah, kan ini enak ya. Nah, berebet. Nah, ya. Kasih telat.
Nah ya, gasnya telat. Kalau digas itu udah dadat gitu ya. No ya. Lama. Jadi ini gasnya itu lama naik gitu loh ya. Jadi motor nggak langsung jalan. Loh ya. Nah ya. Nah ya. Kalau digas dikit. Nah ya. Berebet ada. Nah, jeda ya. Nggak mau lari. Nah ya. Nah, ini permasalahan di mana? Nah, coba kita lepas ini. Nah, motor mati. Berarti ini pengisian itu nggak ono. Kok bisa sampean bilang pengisian nggak ono? Nah, ini Mas. Ini kan baterainya kan tekor. Baterainya kan tekor, nah ya. Tuh. Oke. Baterainya tekor wis. Kalau menurut saya permasalahannya ada di tanda tengarit. Kabel dari sepul itu mengalami ono sing anu Mas, ono sing apa? Ono sing mau putus gitu loh ya. Apa-apa ri bong. Aduh Mas rek gaya rek wah dicoplok kaos iki. Ate oh pancu le gak salah le. Sampai aku cego. Aku kurang maju rek. Ora apa-apa wis. Kita cek di aki dulu. Sik, kita cek voltase aki ini berapa. Nah, cuma 7 volt. Cuma 7 volt ya. Jadi akinya drop. Motor ini tanpa aki bisa hidup ya. Saya bilang motor ini tanpa aki bisa hidup. Kalaupun nggak bisa hidup berarti ada masalah di sistem pengisian ya. Mungkin ya. Sik, bentar. Voltnya ketika saya jumper aki, voltnya ada di angka 12 ya. Nah, kita cek. Kalau ini pengisian jalan, berarti kabel dari sepul ke kiprok ke aki, ini normal. Oke, saya ulangi lagi. Jika sampean menemui motor seperti ini, digas berebet ya. Itu yang pertama bisa dari tekanan full pump ya. Tapi saya nggak ngecek full pump dulu, kenapa? Ya karena saya tarik di kabel dari sepul tadi kan wis kloso Mas ya. Wis kloso. Wis enggak usah bongkar ini dulu ya. Langsung kita jumper aki. Soalnya kerja itu gini loh Mas ya. Saya kalau memberikan video sampean itu dengan detail, dengan mudah dimengerti, dengan mudah dipahami. Jadi sampean itu bisa ambil ilmunya itu dengan mudah ya. Oke. Jadi motor ini dengan kendala gini, wis, gas kosong ya. Nah, tensioner tadi kalau jemperan aki dilepas. Nah, motor berebet ya. Nah, oke. Ketika aki jemperan saya lepas, nah motornya nggak bisa hidup, digas mati ya. Itu permasalahannya di mana? Permasalahannya cuma ada di ini Mas. Permasalahannya cuma voltase aki kurang normal gitu yo. Permasalahannya cuma aki kurang normal. Nah, ketika saya kasih aki yang normal begini, motor bisa dihidupkan dengan mudah. Nah ya. Nah, ini namanya sistem injeksi udah normal kalau akinya normal 12 volt ya. Jadi kalau akinya jemperan ini kita lepas dengan detail ya. Ini kan ada 11 volt. Apakah bisa starter nggak kuat? Starter nggak kuat nih Mas yo. Oh, kontak belum on. Nah, langsung turun ke 9 volt. Nah, langsung ngedrop Nah. Wis gak gelem ya. Wis gak gelem di starter ya, oke. Oke, ini belum kita cek pengisiannya, oke. Jadi ketika sampai menemukan motor seperti ini tanpa editan, tanpa settingan Mas ya, jujur ya. Kalau saya memberikan ilmu itu yang detail, yang mudah dipahami, gampang dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Saya tidak langsung, motor ini tidak bisa digas ya. Saya tidak ngecek full pump karena apa? Saya sudah punya pengalaman dari dasar untuk mengecek motor. Setiap motor ada kendala di mana itu pasti perasaan saya ini gampang gitu ya. Maksudnya gampang apa? Mudah dimengerti karena saya kan udah merangkum, udah mempunyai ilmu bekal. Ibaratnya saya pernah sungguh wong Jawa itu, aku pernah
topo suwe ya. Topo ya. Pernah bertapa. Tapi bukan bertapa jadi orang pintar, tapi ya bertapa jadi gini Mas. Jadi saya pelajari dulu sistem injeksi. Ketika ada kerusakan itu saya buat mudah. Saya buat mudah kenapa? Karena saya untuk setiap kerusakan motor itu saya sudah ada di genggaman saya ya. Ada di genggaman saya itu gimana ya? Setiap kerusakan motor seperti ini kan, seperti contohnya injektor kurang nyemprot ya. Injektor kurang nyemprot. Tapi saya kan nggak ngecek di tekanan full pump, nggak ngecek di semprotan injektor ya. Jadi saya langsung jumper aki ya. Karena apa? Di sini tadi saya pegang-pegang di kabel sepul yang dari sepul ini kok tiba-tiba stasioner langsung mati. Berarti permasalahannya itu ada di pengisian. Oke. Kok pinter Mas iki ya? Pinter Mas. Sampean simak video ini Mas Agus terus ya. Nunu otomotif iki ya wis. Tak jamin sampean bakal jos ini ya kayak wonge ya. Jadi setiap ada kerusakan motor pasti sampean itu harus punya bekal dulu ya. Punya bekal dulu, yaitu bekal gimana? Sampean ikuti channel Nunu otomotif ya. Pasti sampean akan mengerti dan pahami jalur-jalur kabel, sistem kerusakannya gimana, langsung tertuju, nggak banyak mikir, nggak banyak wis wah iki butuhno alat scanner canggih ngene-ngene, nggak usah Mas, percaya sama saya. Alat scanner canggih misal sampean nggak punya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, tapi kalau untuk reset yang jenis OBD2 sampean memang membutuhkan. Kalau untuk pengecekan tetap scanner manual. Ya, ini saya jual di Shopee, ada di Bukalapak. Oh, tak off no Bukalapak, Lazada dan Tokopedia. Shopee, Lazada dan Tokopedia kalau toko online. Kalau mau beli ke saya langsung bisa, tapi harus ada bukti transfer dulu. Ya, oke. Cek kakak ngomong, kita hidupkan motor, wis. Kita cek pengisian jalan enggak. Nah, pengisian enggak jalan. Ya wis, Mas. Apa nih Mas? Ya dari sepul Mas. Kok bisa sampai bilang gitu? Percaya sama saya. Tak tariki sepule yo. Kabel sepul yang kecil ini ya. Nah ini loh. Cek tahu bawahnya yang kabel kecil ini Mas ya. Sebentar. Nah yang kabel kecil ini ya. Yang kabel kecil ini yang dalam itu kita ubah-ubah ya. Yang di sini ya. Nah ini ya. Tak ubah ini ya. Ini gila. Ya. Ini kita agak gila Mas, kabel gila ya. Tak tarik ya. Motornya pasti akan mati. Loh, mati motornya wis. Mas Agus iki ilmu niki gak guyonan Mas ya. Ilmu ini setiap buka motor itu ya sudah mempunyai bekal dulu loh. Belajar dhisik. Saya kupas tuntas sistem injeksi itu sudah saya kupas. Jadi saya sekarang itu tinggal bayaran gitu aja Mas. Sampeyan simak video ini Mas Agus ya. Ben sampeyan koyo Mas Agus dadi wong jos, bisa sukses. Yang penting kerja yang amanah, yang jujur, yang barokah. Wis kita intine. Waduh iki yang ngono ya. Di sini ya juga ini Mas ya. Ini pernah masuk bengkel kalau menurut saya ya. Kok bisa gitu Mas ya? Iki bensinnya iki mili teko kene. Ya gini ya. Setiap sampean pergantian filter full pump ataupun sampean pergantian rotak ataupun sampean pembersihan dalamannya full pump di sini, membuka full pump, nyopot full pump, itu wajib karet o-ringnya itu sampean ganti. Kenapa gitu? Karena karet o-ring itu jika kena bensin itu kan mekar. Nah, jadi kalau sampean kembalikannya aslinya pasti bensinnya rembes seperti ini contohnya ya. Wis gak beres iki pasti wong iki durung duwe pengalaman Mas, ya. O-ringnya seperti tak carikan dulu o-ring full pump. Nah, o-ring full pump seperti ini ya. O-ring full pump seperti ini. Nah, ini o-ring full pump. Jika sampean bongkar full pump harus sampean ganti, wajib loh Mas. Nah, jika sampean nggak punya o-ring full pump, saya ada o-ring tutup kelep Yamaha. Di sini. Ini masih beda, tapi bisa difungsikan ya. Jadi sampean kalau tidak punya yang ini o-ring full pump, jadi sampean bisa pakai o-ring tutup klep Yamaha. Tentang ini sampean ganti seal o-ring Yamaha Jupiter tutup klep atau punya Bison. Kalau ada Bison itu lebih besar ya. Ini tutup klep. Oh, Bison nggak ada, Bison. Nggak ono. Oh, Bison nggak ada Mas, Bison Mas. Scorpio Mas ya. O-ring tutup klep Scorpio. O-ring tutup klep Scorpio kok bisa keliru aku ngomong ya. Oke. Jika sampean tidak mempunyai o-ring
untuk full pump, pengganti full pump itu maka sampean suplekan, sampean belikan o-ring tutup kelep Yamaha, Jupiter, Vega ZR atau yang lain wis. Yang penting o-ring tutup kelepnya. Ntar sampean ganti. Ini saya ganti ini aja ya ntar ya. Oke. Kemudian kita lepas apa lagi ya? Kita lepas ini sih. Tak cari anu sih Mas. Oke, kita lanjut bongkar Mas ya. Bongkar di area kabel sepul kalau menurut saya wis saya nggak akan mikir kalau ada motor-motor yang rusak-rusak itu. Langsung tertuju. 15 saya bos. Oke, jadi saya setiap benahin motor itu saya cek ciri-ciri kerusakannya dulu ya. Kalau kerusakannya wis macam-macam wis sampean simak YouTube Nunung Otomotif. Jika sampean perlu bantuan, saya bisa apa namanya? Sampean WA saya di nomor WA 0812 5939 2562 ya. Itu kalau saya sedang istirahat, sedang nyantai pasti akan saya balas. Kalau saya sedang sibuk, mohon maaf nggak saya balas-balas ya. Karena saya waduh semakin kalau semakin tua itu banyak anu Mas, banyak pekerjaan dan banyak kesibukan ya. Semakin tua ya contohnya gitu. Oke, kita bongkar dulu di sini ya. Di area kabel dan sepul. Mungkin ada percaya ini. Wis Mas Agus ilmu itu nggak bisa dibohongi ya. Setiap megang motor rusak itu pasti terselesaikan gitu loh ya. Dengan mudah. Kalau menurut saya ini adalah pengisian tidak jalan ya. Sampai kalau ngecek seperti saya tadi ya, dan sampai niku anu apa? Ini ilmu pisan lho Mas. Oke, akan kita lihat permasalahannya itu di mana ya. Oke, sampean peragakan ya di sini ya. Di sini akan saya cek di soket yang dari sepul. Yang dari sepul atau kabel yang dari sepul, di soket ini ada kabel putih ya. Putih ini adalah pengisian. Kemudian di satu soket ini ada dua kabel. Yang satu kuning, yang satu putih strip kuning. Ini adalah kuning, ini adalah dari untuk menuju dari pulser ya. Ini pulser dan masa pulser ya. Kalau kuning strip kuning polos ini adalah pulser. Bu positif pulser, bu apa nih tak cek ya. Kalau yang putih strip kuning ini adalah masa pulser kalau nggak salah. Yang perlu kita cek adalah yang satu ini. Ini adalah putih polos. Ini adalah pengisian ya. Jadi permasalahannya ini kan bukan pengapian hilang. Jadi di kabel pulsernya ini tidak kita cek. Jadi kita cek di pengisian ya. Bagaimana ngecek pengisiannya? Ya gini Mas ya. Aku kok dua alat kok aku sih. Nah, aku kayak punya alatnya Taspen apa? Volt digital DC Mas. Kita cek pakai ini aja Mas ya. Nah, ini mekanik berbagi tanpa harus bersaing Mas yo di sini. Oh ini buat cek pulser ya. Oke, ada Mas buat cek pulser. Wah lupa saya. Ini buat cek sepul dan sepul AC dan ini buat cek pulser. Ini kita tempelkan di masa ya. Kita cek pulsernya ya. Nah ini ya. Ya oke. Oke. Nah ini pulser ya. Oh ya. Nyala pulser berarti yang kuning polos adalah positif pulser. Kemudian yang putih strip kuning ini adalah masa pulser. Wes ngono to. Kemudian ngecek sepul. Nah, nggak ada arus ya. Nggak ada arus masuk. Ini harganya 125 Mas ya. Ini buat ngecek
sepul AC dan buat ngecek pulser. Harganya 125, bisa pesen di saya ya. Nih. Nah, pulsernya mati. Ya apa sini? Sepule mati. Kabel dari sepul ini nggak ada, berarti kita cek perkabelan. Jangan dulu sepulnya mati ya. Langsung kita tuju di inputnya di mana ya. Di sini. Mas, kita cek di mana ya? Nah, stasionernya kan nggak beraturan nih. Nih. Apakah sepulnya yang mati ataukah kabelnya yang putus gitu ya? Nah, ini wis apa jenenge? Anu Mas, apa jenenge iku masih terbungkus rapi ini soalnya ya. Kita cek langsung dari sini. Ya, kita cek langsung dari sini. Nah, ini apakah ada? Iya. Iya. Kok rezeki ini mekanik ini? Bener apa enggak ya? Apa lagi ini? Bener apa enggak? Oh, bukan yang ini. Yang satunya. Ini kabel sing toko 10 ya. Bungkus di jeruk ini sih Mas, tak bilang Mas. Oh, kabel yang satunya sih di sini. Oke, kita sisihkan dulu. Kan dari sini tidak ada arus tadi ya, dari sini tidak ada arus dari sepul. Kemudian kita cek di mana ya? Kita cek di kabel putih yang sini ya. Kalau di sini ntar ada arus, tak jome dikit. Nah, mari kau ngeblur maliannya ya. Kabel putih kita cek di sini ya. Kita tusuk pakai ini. Ya, kebetulan saya mempunyai alat ini, Mas. Kemudian kita hidupkan motor. Kita tusuk di kabel putih ya. Nah, pulsernya bisa nih bermasalah ini, Mas. Oke. Nah, iya wes. Yang putus ini sebelah mana nggak tahu ya. Yang penting kita bentar. Nah, ini ada ya. Di kabel putih ini ada arus ya. Loh, nanti ya. Nah, ini kabel sepul ini ada arus AC, berarti nah mati lagi guys. Ini kabel itu kita kupas kabelnya aja yang bermasalah, soalnya pengisian tidak jalan ya. Oke, kita lepas. Oke, kabel yang mana yang bermasalah masih? Ya, kabelnya di sini. Anu mirip pecah. Kamu ini jadinya.
Nah, di sini akan kita perlihatkan. Oke, kabel putih ternyata putus di sini ya. Kabel putih ternyata putus di sini. Di sini aman ya. Oke. Seperti yang saya bilang, kabel spoolnya itu kalau nggak mati ya putus. Ternyata putus Mas ini ya. Oke. Cuma ini aja kendalanya. Saat digas motor mati itu bukan dari full pump ya. Jadi kita kerja itu ya kudu dua ini bekal dulu ya. Sampai ikuti channel saya pasti sampai banyak ilmu ntar ya. Bayaran ini piro bayarannya 50.000 piro iki. Kabel putus ya. Kabel putus kan bener pas di ini tali betis ini ya, tali crack ini ya, putus di sini. Oke, benar. Pas sih. Kalau kabel pulser ini aman ya. Kita tarik kabel pulsernya. Ya, kita tarik kabel pulsernya. Oh, pedot pisan. Putus. Nah, yang positif pulsernya ini kuning polos ini aman. Nah, yang putus masa pulser sama, tapi kenapa tadi motor bisa dihidupkan ya, masih bisa Mas. Masa pulsernya kan masih nempel gini. Masa pulsernya kan masih nempel ke kabel ini ya. Jadi ketika kita tarik ini putus ya. Tapi kalau yang pengisian ini memang tidak ada ya. Memang putus ya ini. Bersih putusnya, bukan saya yang putus ya, tak fotono sih. Kupasane awake sing mutusno rek. Murni ya. Murni. Kalau yang kuning putih strip kuning ini masa pulser, ini saya tarik putus. Tapi kalau yang ini, nah ini, kalau yang pengisian dari spool ini lama udah putus ya, putus dari sononya ya, jalannya. Nah ini, nah ya, ujungnya kan nggak ada tembaganya, ini hitam, jadi putusnya ini udah lama, bukan settingan, bukan editan Mas ya. Kalau di channel saya ya, murni. Video tutorial langsung penanganan. Jadi kabel putih ini putus, pengisian itu tidak ada. Walaupun dibelikan aki baru, nggak lama itu akinya cepat drop lagi ya. Ini poinnya. Oke, motor ini kabelnya sudah saya sambung ya. Wis, yang penting buat pengecekan aja ya. Kita cek yang alat baru dari Mas Agus. Ini buat ngecek pulser dan buat ngecek spool ya. Spool yang AC ya. Oke, ini kita kasih di negatif ya. Harganya 125 Mas kalau beli Mas ya. Ini mekanik berbagi tanpa harus bersaing yo. Oke, kita cek kabel yang putih tadi yang nggak ada voltasenya ya. Yang putih dari spool, satu soket ya. Apakah nyala apa enggak saat motor dihidupkan ya? Bentar. Ini kita coba ya. Ya pasti normal Mas, wong kabel memang putus ya. Kita starter. Nah ya. Oke, nyetrum lek sini ya. Nah, oke. Ini kurang lebih saat stasioner ini ada di angka 0,1
sekian volt AC ya Mas. Oke, ini stasionernya kayaknya, nah, kayaknya nggak beraturan ya stasionernya ya. Kita besarkan dikit. Oke, dan juga pengisian kita cek pasti normal Mas ya. Bentar ya, pengisian kita cek pasti normal ini ya. Pengisian kita cek pasti normal. Pasti jalan pengisiannya ya. Bentar. Oke. Kalau nggak jalan berarti ya spoolnya ada putus lagi, tapi ini jalan kok ya. Nah, ini lulas ngatur patrol ya. Nah. Oke, pengisian sudah jalan ya. Ini motornya nggak mau stasioner, dan juga BBM-nya ini, lah ini BBM-nya, wah, tuh ya, BBM-nya netes, sangat parah ini ya. Ini ntar kita benahi juga ya. Oke, yang penting motor ini udah normal ya, udah normal masih. Nah ya, dicek dari taspen untuk cek spool AC ini sudah ada hidup ya, ada kurang lebih 0, sekian volt lah. Kalau ngecek pulser gimana Mas? Ngecek pulser yang kabel yang satu ini Mas ya. Ini tempelkan di pulser. Nah ini pulsernya udah hidup ya. Bentar, tensionernya mati ya. Nah pulsernya oke, normal ya. Oke, ini satu alat jos mana ya. Oke, ntar stasionernya kita cek tekanan full pump aja ya. Oke, tekanan full pump, alat cek tekanan full pump. Oke, pastikan sampean juga memiliki alat cek tekanan full pump, karena motornya ini stasionernya ini kan matian ya. Ntar. Oke. Kalau menurut saya ini bengkelnya yang awal ini kurang pengalaman di sistem injeksi. Kalau memang ganti ini itu harus ada anunya Mas. Enggak cuma ganti filter full pump kemudian dipasang lagi, enggak. Harus ada ilmu sampean walaupun ganti filter full pump ya. Soalnya kan ini filter full pumpnya ini kan bocor ya. Oke, kita coba kotak on. Nah ini ada di angka kurang lebih berapa PSI Mas? Nah ini paling diganti filter itu iki ya, nang bengkel awal iki rotake nggak diganti. Nah ini ada di angka berapa? 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 8. Cuma ada di 16 PSI ini Mas ya. Kita coba starter. Nah, ini cuma ada di, lah ini naik ke 20 ya, 20 PSI ya. Naik ke 20 PSI. Oke. Motornya juga matikan ya. Oke. Jadi permasalahan motor ini terus kok grendo. Golongane begedek grendo. Oke, dan grendo dulu arek-arek sih. Tak tutupe dulu. Wah, motor jos ini. Oke, karena stasioner matian dan juga tekanan full pump cuma 18 PSI. Kalau motor hidup ini 20 PSI. Jadi motor gas awalnya itu seperti yang saya videokan di awal, yaitu gasnya itu kosong ya. Gasnya kosong, RPM larinya itu juga agak lemot. Kalau tekanan full pumpnya yang ke injektor itu mengalami drop ya. Oke, sekalian kita ganti rotaknya dan juga filternya kita cek. Apakah filternya udah diganti apa cuma dibersihkan aja yang untuk bengkel yang awalnya ya. Kita cek.
seperti yang sampean lihat ya. Di sini sampean pandang tekanan full pump. Yang tadinya itu 18, kemudian motor dihidupkan itu cuma ada di 20 PSI dan sekarang ada di angka berapa ini saat kontak on ya. Nah, di angka berapa ayo? Sampean cek ini ya. Ini normal Mas ya. Nah ini. Sampean cek saat kontak on. Nah ya, 42 PSI ya. Nah, pasti motor ini dihidupkan itu stansionernya itu enak Mas ya. Nah, oke. Nah, langsung kebesaran ya. Stansionernya itu langsung kebesaran ya. Jadi tadi kan saya pelintir di sini agar besar ya. Jadi sekarang saya kecilkan lagi ya stansionernya. Ya wis ini rek. Karena setel ya poli tuh kena. Wah, terus masuk. Tadi stansionernya itu kayak ginjal loh, cek. Besar sendiri, kecil sendiri, kemudian mati ya. Tapi sekarang motor stansionernya itu enak ya. Oke. Tekanan full pump juga normal ya. Tekanan full pump juga normal dan ketika dihentak gini tadi aja. Gini ya. Tinta juga kosong yang awalnya, jadi bawahnya itu kosong, kemudian nunggu gasnya itu tinggi, itu baru jalan motornya. Tapi sekarang tidak, alhamdulillah normal kembali. Dan juga filter full pump, pergantian filter full pump dan rotak. Ini o-ringnya saya ganti baru ya. Saya ganti baru punya Yamaha tutup kelep, motor Yamaha. Bisa Scorpio, yang penting yang presisi dan juga agak ngolor dikit ya, agar tidak terjadi kebocoran seperti awal di sini ya, jemek gitu ya. Oke, penanganan sudah selesai, motor mogok udah normal lagi, motor stansionernya matian udah normal lagi. Kalau sampean nyimak video Mas Nunung atau Mas Agus ya, sampean pasti akan dapat ilmu yang mudah dipahami, sangat mudah pokoknya. Oke ya Mas, tentang motor ini awalnya kan mogok, digas mati, ternyata tapi kalau dikasih aki baru motor ini bisa hidup enak, tapi motornya tidak ngisi. Karena apa? Karena kabel yang dari sepul warna putih ini rupanya aki ini baru Mas ya, akinya baru. Nah, kabel putih yang dari sepul ini putus di jalan, jadi otomatis yang kabel putih menuju kiprok ya, menuju kiprok ini kiproknya tidak bekerja dengan baik, jadi tidak memunculkan pengisian. Jika akinya ada di sangat 9 volt, maka motornya ini berebet, digas mati, itu kekurangan daya volt. Tapi kalau voltnya akinya ini normal 12 volt, motor masih bisa dipakai enak ya. Enak, masih bisa dipakai. Tapi kalau voltasenya akinya mati, ya motor juga ikut mati. Tapi pengapian tetap ada ya. Karena yang putus itu bukan pulser ya. Ini sampean cek tadi pengapian juga ada, motor bisa dihidupkan, tapi digas nggak mau karena voltase aki cuma 9 volt ya. Oke, kalau yang full kabel pulsernya yang salah satunya putus, ini maka pulser mati, pengapian tidak ada. Kalau starter cekrek, ini rata-rata di kabel dari sepul ini memang mengalami putus di jalan Mas ya. Oke, ini sudah saya sambung. Awal mogoknya itu dari sepul pengisian itu tidak ngisi, kabelnya putus di jalan ya, akinya drop. Tapi kalau sekarang Pak cek pengisian dulu. Pak cek pengisiannya dulu ya. Nah ini kan saya jemper aki ya, saya lepas aki saya ya. Yang penting motornya bisa ngisi gitu loh Mas ya. Kita gas coba. Oke, motor sudah normal, pengisian mencapai 14. Ini namanya pengisian normal. Karena apa? Karena alat saya ini Mas ya akurat. Sampean kudu duwe ini. Saya nggak selalu memakai alat canggih untuk pengecekan motor. Apakah motor yang mogok seperti ini tadi bisa dicek pakai alat canggih? Saya rasa tidak bisa. Full pump rotaknya lemah, juga 20 PSI juga tidak bisa. Ya bisanya dengan ini Mas, alat manual kayak gini, alat cek tekanan full pump. Kemudian scanner manual yang akurat untuk pengecekan sistem injeksi motor apa saja bisa ya. Oke. Kemudian saya tambah alat baru saya ini.
Ini adalah taspen digital full AC dan juga lampu LED buat ngecek apa tadi? Buat ngecek itu loh Mas. Buat ngecek pulser ya. Yang satu ini buat ngecek pulser lampu LED, ini buat ngecek sepul apakah aktif apa tidak ya. Oke, sambil motor dihidupkan, kalau di sini mati, motor dihidupkan kalau di sini mati, dicek di kabel sepul ini mati, berarti sepulnya ini bisa jadi sepulnya mati atau kabelnya yang putus ya, seperti yang saya lakukan di awal. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan motor ini sudah enak ya. Motor mogok digas nggak bisa, digas nggak bisa. Ini biar akinya ngisi, yang tadi akinya 9 volt ya. Yang tadi akinya 9 volt, kita cek coba akinya berapa volt sekarang. Tadi nggak bisa di starter ya. Nah, akinya sekarang 12 volt. Apakah bisa buat starter? Kontak on, mudun ke 11. Yang tadi kan awal nggak bisa starter, sekarang alhamdulillah bisa. Ini tanpa jemperan ya. Jemper satu kan saya lepas ya. Saya lepas keduanya, tetap bisa ya. Oke. Tetap bisa di starter motornya Mas ya. Oke. Kita coba ya. Akinya tetap ngisi. Kita kontak off, kemudian kita kontak on. Murni pakai aki orangnya yang tadinya 9 volt. Kita bahas starter. Oke. Bisa normal lagi motornya, oke. Awal kendala kabelnya yang dari sepul pengisian ini putus di jalan sehingga mengakibatkan motor jadi mogok. Tapi kalau akinya normal masih terbantu menghidupkan motor itu dari aki kalau akinya normal ya. Tapi kalau akinya sudah turun voltasenya sampai 9 volt, 8 volt tadi, motor bisa hidup tapi digas nggak mau jalan. Nah, yang pertama awal kendala itu, yang kedua stansioner matian itu diakibatkan oleh rotak yang full pump yang lemah. Jadi sudah saya ganti sekalian, alhamdulillah jereng wis. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan motor Beat FI mogok. Sangat mudah dipahami Mas ya, oke. Salam jos, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Yes. Opore.